Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nana, apa kabar hari ini? Kembali bersama Pak Iman di Mr. IM. Masih di dalam semangat kemerdekaan, Pak Iman tidak lupa mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jaya negeriku, jaya bangsaku. Semoga kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19 dan menuju Indonesia sehat, Indonesia maju, dan Indonesia makmur. Semangat! Kemarin pada minggu lalu kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk ada nilai-nilai dasar, instrumental, dan praksis. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini ada di bab 2. Pada lalu saya beri suatu sedikit info bahwasanya kita hidup di negara yang kepulauan. Negara kepulauan itu apa? Negara yang banyak sekali pulau, dari A sampai B, jumlahnya banyak, baik itu pulau besar dan pulau kecil. Lalu kita pasti pernah berpikir, apa fungsi negara yang kaya raya ini? Bagaimana pengelolaannya? Pernah nggak kita mikir seperti itu? Pasti kita berpikiran, wah ini sangat ribet atau sangat susah sekali. Maka dari itu, ini tugas kita bersama, tidak hanya tugas pemerintah, tidak hanya tugas kalian, tidak hanya tugas saya, tetapi tugas semua lapisan masyarakat yang ada di negara kesatuan ini, di suatu negara itu. Semisal warga negaranya, semisal negara kepulauan itu saya sebut negara A. Nah, warga negara A itu ini harus, yang menjadi bagian dari warga negara A itu harus mempunyai tanggung jawab untuk mengelola negaranya dengan sebaik mungkin. Jadi tidak bisa dilimpahkan, oh itu hanya tugasmu saja, oh ini hanya, itu bukan tugas saya, bukan seperti itu. Jadi ini adalah kewajiban kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang Pak Iman bilang tadi, negara kita termasuk negara kepulauan. Secara yuridis, ini wilayah negara kita meliputi daratan, laut, udara, dan secara teritorial. Nah, berdasarkan keempat komponen itu sangat diperlukan adanya ketentuan tentang negara mana yang berdaulat atau menguasai atas suatu wilayah. Pada umumnya nih, wilayah negara itu dibuat dalam bentuk perjanjian. Perjanjiannya apa? Bisa bilateral dan multilateral, bilateral dan multilateral. Ini kalian cari sendiri di Google. Cari sendiri bilateral dan multilateral. Jika sudah kalian cari, kita akan bahas tentang batas antara negara. Batas negara itu biasanya ada batas alamiah, batas buatan, dan ada batas menurut geofisika. Batas alamiah ini yang terjadi begitu saja, yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui keadaan alam. Semisal adanya satu letusan gunung berapi, itu menyebabkan negara A dan negara B terpisah. Yang semula menyatu nih, akhirnya daratan terpisah, bisa aja. Nah,
Itu yang disebut batas alamiah. Batas alamiah semisal adanya danau, pegunungan atau lembah. Itu adalah batas alamiah. Misal saya beri contoh di Kalimantan, batas alamiahnya apa? Yaitu berupa sungai di Kalimantan Barat, sungai atau laut di mana? Di Sulawesi, berbatasan dengan Filipina, berbatasan dengan laut, atau di Singapura berbatasan dengan selat. Itu merupakan batas alamiah. Itu contohnya. Lalu batas yang selanjutnya adalah batas buatan. Batas buatan ini batas yang diciptakan oleh manusia, baik itu secara sederhana maupun secara modern. Batas buatan ini misalnya beri contoh adanya pagar kawat berduri, pagar tembok, maupun tiang-tiang tembok. Contohnya, kalau kalian pernah dengar di Jerman Barat atau Jerman Timur, itu sebelum mereka bersatu, itu dibatasi dengan temboknya besar. Itu merupakan batas buatan. Misal kalau kalian di mana tuh, di Belanda, kalau di Belanda itu kan ada berbatasan dengan Swiss atau Austria itu ya, itu batasnya ada semisal kayak paving, kayak batu bata itu, yang mana di X, misal yang X ini tanda untuk demo Belanda, ini yang ini batas untuk misal negara Swiss. Nah, itu merupakan batas buatan. Saya beri contoh lagi, misal di Kalimantan, di mana, di Nunukan sana, di Tawau, Pulau Tawau itu sebelahnya Nunukan, itu ada rumah warga yang mana ruang keluarga ini wilayahnya Indonesia, ruang tamunya wilayah Malaysia misal. Nah, itu merupakan batas buatan, contoh dari batas buatan. Lalu batas selanjutnya adalah batas menurut geofisika. Batas menurut geofisika ini adalah batas yang ditentukan oleh ahli geofisika, yang mana harus melalui ilmu pengetahuan yang mana telah dikaji melalui ilmu pengetahuan. Nah, batas ini diwujudkan dalam garis lintang dan garis bujur. Jadi ada perhitungannya. Nah, perhitungan ini harus dikaji dan dilaporkan oleh PBB. Mengapa dilaporkan? Karena negara itu harus mendapatkan pengakuan. Misal negara A ini garis bujurnya sekian, garis lintangnya sekian, ini harus dilaporkan sehingga negara-negara lain tahu, oh ini toh ternyata batas secara geofisikanya, sehingga negara tersebut tidak berani untuk mengambil kekayaan alam yang ada di negara tersebut. Apa maksudnya harus ada penentuan batas wilayah? Ini dimaksudkan agar setiap negara mengetahui kejelasan batas wilayahnya dan kedaulatannya. Sehingga di sini tidak ada yang namanya kasus pencurian ikan, tidak ada kasus pencaplokan wilayah, tidak ada kasus eksploitasi kekayaan alam. Ini tidak boleh dilakukan semena-mena. Maka penentuan batas wilayah negara ini sangat penting bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam dan penyelenggaraan pemerintahan serta kejelasan status seseorang yang berada di dalam negara tersebut. Itu adalah
maksud dari adanya suatu penentuan di batas wilayah. Nah, di Indonesia sendiri ada banyak sekali pulau yang seperti Pak Iman tadi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, termasuk bagian negara terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, sebagian besar wilayah Indonesia adalah berupa lautan. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga posisinya ini sangat strategis dan penting bagi dunia. Bisa dilihat dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan militer. Contohnya sosial, banyak sekali ya masyarakat kita, banyak dari suku, agama, ras, dan antar etnis, banyak sekali suku rasnya, sehingga ini sangat rawan untuk dipolitisasi. Lalu dari segi ekonomi, semisal di wilayah mana, di wilayah Irian sana itu banyak sekali tambangnya. Di wilayah Sumatera banyak sekali tembagonya. Di wilayah Kalimantan banyak sekali hutannya, kayu-kayunya itu. Sehingga di sini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, pemanfaatan secara ekonomi ini ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kalian baca sendiri. Lalu di segi politik juga banyak sekali contohnya. Semisal kita menganut sistem pembagian kekuasaan, pemisahan dan pembagian kekuasaan. Semisal aja setiap wilayah ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada Dewan Legislasi daerahnya. Sehingga di sini politik ini sangat rawan sekali untuk diadu domba. Lalu untuk militer juga sama. Militer ada banyak sekali wilayahnya. Misal di Kalimantan punya istilahnya kodamnya sendiri, daerah militernya sendiri. Ini harus kita bangun persatuan dan kesatuannya agar tidak terpecah belah. Sejak dulu, gugusan pulau di negara kita ini bisa kita sebut dengan Nusantara. Istilah Nusantara ini menggambarkan kesatuan wilayah perairan maupun gugusan pulau yang mana mencakup kesatuan politik, hukum, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Itu ya. Lalu yang termasuk wilayah negara Indonesia ada wilayah daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial. Daratan ini adalah merupakan tempat permukiman atau kediaman warga negara maupun penduduk Indonesia, yang mana di atas wilayah daratan berlangsung pemerintahan Republik Indonesia. Jadi ketika ada tempat tinggal, maka harus ada pemerintahannya, ada kantornya istilahnya. Itu ya. Lalu untuk wilayah lautan ini ada dibagi menjadi res nullius dan res communis. Kalian baca sendiri di LKS kalian halaman 20. Lalu wilayah udara. Wilayah udara ini yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut. Jadi wilayah udara ini adalah wilayah yang di atas darat dan laut, yang mana ini harus didiskusikan di forum internasional, dalam pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919. Saya ulangi, pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919
yang telah diganti atau konvensi Chicago tahun 1944 dinyatakan bahwa setiap negara punya kedaulatan utuh dan eksklusif di wilayah udaranya. Ini harus diatur ya. Wilayah teritorial ini adalah daerah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara. Meskipun daerah tersebut berada di wilayah kekuasaan negara lain. Misal, kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. Ini merupakan dianggap suatu wilayah. Misal kamu punya kapal yang besar sekali. Nah, kapalmu ini harus berbenderakan Indonesia. Nah, ketika melintas keluar dari wilayah Indonesia, maka kapal tersebut itu adalah kapal Indonesia atau wilayah Indonesia. Ini adalah ketentuan dari wilayah ekstrateritorial. Nah, contohnya ketika melintas itu kalian harus mendapat izin dari negara yang kalian lalui itu. Sebenarnya kalau kalian ke utara ke wilayah Singapura, maka harus mendapat izin dari pihak otoritas setempat. Nah, ketika sudah mendapat izin dan sudah melintas, maka kapalmu itu termasuk wilayah negara Indonesia. Jadi kekayaannya tidak boleh diambil oleh pihak otoritas setempat. Kalau sudah mendapat izin ya tentunya. Lalu, semisal ada kedutaan atau perwakilan tiap negara di wilayah negara lain. Semisal ada kedutaan, kita punya kedutaan besar, Indonesia punya kedutaan besar yang di Singapura. Nah, ketika ada kantornya kedutaan besar itu merupakan bagian dari negara kita. Artinya pihak otoritas sana atau pemerintahan yang ada negara Singapura itu tidak boleh merusaknya, membakarnya, atau mengambilnya. Jadi masuk pun itu harus ada izinnya, walaupun itu di negara Singapura harus izinnya, harus ada sesuai prosedurnya. Itu merupakan contoh dari wilayah ekstrateritorial. Lalu kita akan membahas tentang batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara, misal kita berbatasan ada di Pulau Kalimantan itu ada berupa daratan ya, berupa hutan-hutan atau bisa sungai yang mana berdekatan dengan negara Malaysia. Lalu di sebelah utara lagi kita di Sulawesi itu ada laut Sulawesi itu antara Indonesia dengan Filipina ya. Filipina itu contoh perbatasan wilayah utara. Lalu wilayah selatan ini adalah Samudra India. Wilayah selatan adalah Samudra India, yang mana Samudra India ini yang sebelah agak timur itu ada dengan benua Australia. Benua Australia itu yang mencakup negara Australia dan Selandia Baru. Itu ya. Lalu batas wilayah di negara timur, Indonesia sebelah timur adalah kita negara Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Sana di Irian itu berbatasan. Modelnya sama kayak di Kalimantan ya. Jadi banyak hutan-hutannya. Lalu sebelah barat kita berbatasan dengan ini Samudra India, yang mana ada Pulau Rondo yang ada di Aceh ini berbatasan dengan Pulau Nicobar yang ada di Indonesia, yang mana dipisahkan dengan samudra tadi, Samudra India. Itu adalah batas wilayah di sebelah barat negara kita, negara Indonesia. Sekian video dari saya. Jika ada yang kurang paham atau jika ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Saran saya tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Jangan lupakan semangat
semangat pejuang negara kita yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan kita nggak boleh malas-malasan. Kita harus bangkit menuju Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang makmur. Terima kasih Pak Iman, tunggu komen, like, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Alhamdulillah, salam kebajikan. Semangat.